Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afreza, mahasiswa dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, program studi D4 Teknik Otomasi, NRP 0919040026. Pada video ini, saya membagikan tutorial bagaimana mengontrol LED melalui web browser. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum interfacing dan telemetri. Baik, langsung saja ya. Yang pertama ke wiring. Sebelum ke wiring, di sini ada beberapa komponen yang perlu disiapkan. Yang pertama, NOT MCU ESP8266, satu buah whiteboard, satu buah LED, dan satu buah resistor bernilai 1 ohm. Kaki LED ini, kaki negatifnya disambungkan ke ground ESP8, ini ESP8266. Kemudian kaki positifnya disambungkan ke salah satu kaki resistor. Kemudian kaki resistor yang lain disambungkan ke pin D5 atau GPIO 14 dari ESP8266. Kemudian lanjut ke program. Nah, ini adalah program dari kontrol LED dengan browser. Yang pertama, memanggil library include ESP8266 Wi-Fi memanggil library Wi-Fi. Dan yang kedua ini include ESP8266 web server memanggil library web server. Kemudian berikutnya membuat variabel dengan nama SSID, di mana variabel ini untuk menyimpan dari nama jaringan yang akan digunakan oleh ESP8266, yaitu di sini Lenovo A6000. Kemudian berikutnya variabel password untuk menyimpan kata sandi dari jaringan yang akan digunakan oleh ESP8266. Berikutnya ada program ESP8266 web server server 80. Ya, ini untuk memasukkan nilai portnya ya, yaitu nilai port yang digunakan adalah 80, dan variabel yang digunakan bukan port ya di sini, melainkan variabel server. Sebetulnya sama saja, yang penting adalah nilai di sini portnya adalah benar ya, yaitu di sini yang digunakan port 80. Kemudian berikutnya ada OIN 8 underscore T pin LED sama dengan 14, yaitu membuat variabel baru lagi dengan nama pin LED untuk menyimpan nilai 14. Nilai 14 ini adalah nilai pin GPIO yang digunakan pada ESP8266. Kemudian bool status LED sama dengan low. Ini membuat variabel status LED dengan kondisi low. Kemudian void setup, di bagian void setup ini yang pertama ada serial dan bikin 115.200. Ini adalah nilai baud rate ya yang digunakan. Kemudian berikutnya ada delay, nilai delaynya adalah 100 milisecond. Kemudian pin mode, yaitu untuk menentukan nilai GPIO 14 tadi sebagai apa ya. Nilai GPIO 14 tadi disimpan dalam variabel pinlet, yaitu sebagai output. Kemudian berikutnya serial.println, yaitu memerintahkan agar serial monitor menampilkan kata menghubungkan. Kemudian serial.println SSID memerintahkan agar serial monitor menampilkan kata yang disimpan oleh variabel SSID. Ini ya, Lenovo A6000. Kemudian wifi.begin memerintahkan agar ESP8266 mulai menghubungkan ke jaringan SSID password ya. Kemudian while wifi.status
tanda seru sama dengan WL connected. Nah, di sini maksudnya mengecek status ya. Apabila kondisi statusnya belum terhubung, kemudian ada delay terlebih dahulu sebesar 1 second atau 1000 milisecond. Berikutnya serial monitor akan menampilkan karakter titik ya. Apabila eh, belum terhubung, maka serial monitor tadi akan menampilkan kata titik, titik-titik ya. Apabila sudah terhubung, di sini serial monitor akan menampilkan kata WiFi tersambung dan nomor IP. Dan berikutnya ada server on garis miring tersambung, yaitu menunjukkan apabila kondisi server yaitu pada kondisi garis miring, maka maka program yang dieksekusi adalah program yang terkandung pada variabel tersambung, yaitu sebagai berikut. Statusnya sama dengan low server.send 200 teks garis miring HTML kirim HTML status let, yaitu ini server.send maksudnya server atau port 80 tadi mengirimkan 200 data 200, kemudian mengirimkan program HTML. Program HTML-nya sebagai berikut: string kirim HTML, mulai string kirim HTML hingga return content, seperti itu. Kemudian kembali lagi ke sini, server titik on garis miring LED menyala, LED menyala. Itu apabila kondisi server pada kata ini ya, LED menyala yang warna biru ini, maka program yang dieksekusi yaitu yang dikandung oleh variabel LED menyala. Itu sebagai berikut. Kemudian berikutnya server titik on LED mati, LED mati ya. Seperti sebelumnya, apabila kondisi server itu LED mati, maka program yang dieksekusi adalah yang dikandung oleh variabel LED mati. Itu sebagai berikut. Dan berikutnya, apabila kondisi server on not found, yaitu maka variabel yang dieksekusi adalah yang disimpan. Maka program yang dieksekusi adalah yang disimpan oleh variabel tidak ditemukan. Itu sebagai berikut. Kemudian berikutnya ada server memerintahkan agar server memulai mengeksekusi memerintahkan agar SP826 mulai mengeksekusi ya server atau portnya. Kemudian serial.println itu memerintahkan agar serial monitor menampilkan kata memulai HTTP server. Kemudian berikutnya program default loop. Di sini ada server dan handle client. Kemudian if status let. Di sini if status let menyatakan kondisi apabila status let-nya itu kondisinya true atau high, maka program yang dieksekusi yaitu digital write inlet, high. Apabila kondisinya adalah status let-nya atau itu false atau low, maka yang dieksekusi adalah digital write inlet, low. Oke, berikutnya yaitu upload program ini ke SP8266. Sebelum upload, saya akan menghubungkan SP8266 ke PC saya terlebih dahulu. Oke, ini sudah terhubung. Akan saya cek portnya. Portnya berada di port COM5. Kemudian portnya pastikan ESP8266 NetMCU 1.0 ESP12E modul. Kemudian di sini upload speednya sudah benar ya tadi 115.200. Berikutnya adalah tekan tombol upload. Oke, di sini masih proses compiling. Nah, ini proses uploading.
dan uploading menunjukkan bahwa proses upload sudah selesai. Berikutnya akan saya cek serial monitornya. Nah, setelah tampil seperti ini, WiFi tersambung. Ini silakan nomor IP-nya diakses ke web browser ya. Saya copy, Ctrl C, buka web browser. Oke, kemudian enter. Nah, ini adalah tampilan dari browsernya ya, untuk mengontrol LED. Selanjutnya akan saya nyalakan ya LED-nya melalui browser. Oke, berhasil on. Kemudian akan saya matikan. Oke, berhasil off. Sekian video tutorial dari saya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.